nih draftnya baru, jadi draft permennya itu baru dibuat. Lalu saya sedang menyesuaikan dengan, karena PIC di saya yang dari Dirjen Migas sama Dirjen Ketenaga Listrikan itu juga perlu dikombin. Jadi itu masih dibahas sih. Tapi intinya lead-nya dari Kementerian SDM, nanti approval-nya terus baru masuk ke SRUK ya. Untuk komponen yang dipertimbangkan misalkan di migas kalau di Itu yang saya belum bahas. Kalau yang itu, yang dengan teman-teman baru mau minggu depan kita combine-nya. Kalau di saya kan ngitung offset-nya, terus potensinya, lalu model konsepnya. Mau basically kalau di regulasi kita akan karbon itu akan menjadi milik pengembang. Intinya itu bukan terus ini ya di store ke Pertamina atau ke store ke PLN terus milik Pertamina, enggak, maksudnya dari sektor produsernya. Itu sih penekanannya situ. Kalau yang paling urgent, kalau ngitung-ngitungnya, metodenya dan lain sebagainya tuh sudah ada dalam draft ya. Bu, ini Pak Zulhas itu sempat nyebut bakal ngolah sampah jadi BBM. Nah itu dari ESDM bakal ikut nggak? Ini kayaknya saya perlu sedikit menjelaskan, mengulas balik ke Perpres 109. Waktu itu sudah kita setting bahwa ada 3 produk. 109 itu waste to energy, itu pertama menghasilkan listrik, yang kedua menghasilkan bioenergi. Bioenergi itu mau RDF, biogas, biomasa dan lain-lain yang dihasilkan dari organik lah, komponen organik yang menjadi energi, bioenergi istilahnya. Satu lagi adalah BBMT. BBMT itu bahan bakar minyak terbarukan, dihasilkan dari pirolisis plastik. Nah, pada saat sekarang saya sedang mengambil sampling di 12 lokasi untuk yang tempat-tempat yang sudah menghasilkan BBMT tadi dengan konsep pirolisis. Nah, sekarang di sampling karena ada yang ngeklaim CN-nya 53, CN-nya 58 gitu kan. Nah, tapi ini kita akan recheck ulang karena begitu ada yang nyerahin bilang 53, ternyata di sampling kita 19. Nah, ini yang perlu saya klarifikasi. Ini saya sampling semua. Pihak kami yang menyampling sekarang. Pihak kami membawa sampel terus nanti diuji di Lemigas. Jadi ini masih ongoing proses. Lalu kita laporkan kemarin kan baru rapor tapi aku nggak ada. Kita baru rapat dengan Pak Menteri. Nah, di konsep itu, di konsep BBMT ini satu nanti setelah sampelnya teridentifikasi, kita akan menetapkan ini masuk ke spek CN48 kok, ini masuk ke spek CN51 kok gitu. Jadi nanti per tempat per lokasi kita tentukan keputusannya. Jadi kamu CN48, kamu 51, kamu standar lain atau gimana, itu kita kolek dulu identifikasi ini. Nah, yang paling penting bahwa setelah ada Perpres 109, KBLI itu kan waste to energy. Jadi KBLI khusus untuk waste to energy itu 38211. Tidak lagi diampu oleh LHO. Itu sudah menjadi KBLI waste to energy diampu oleh Kementerian SDM. Nah, di situ ada 3 produk itu yang kita tuliskan. Jadi nanti misalnya tempat yang membuat pirolisis tadi ya, itu pakai NIB online di OSS, terus akses di 38211, dia bisa mendapatkan izin langsung. Nah, izin itu artinya kalau sudah identifikasi spek, konfirmasi secara cepat ini akan ditetapkan pakai ini kemarin baru membahas sih pakai Kepmen atau pakai Perdirjen, kita masih membahas ya untuk menentukan per titik gitu. Dan ini nanti membolehkan untuk mereka jualan. Jadi bukan lagi ilegal. Jadi bisa menjual dengan harga B2B. Gitu. Itu. Off-takernya berarti nanti siapa, Bu? Berarti masyarakat bisa masyarakat. Iya. Iya. Nggak diolah dulu gitu, Bu? Kan dispesifikasi. Kan spesifikasinya tadi, makanya kita akan sebut dia memang cocok CN48. Spek CN48 kan macam-macam tuh, di daerah itu berapa banyak ya. Nah, dari situ akan kita tetapkan kalau dia nggak cocok mana-mana,
ya udah kita nggak kasih izin dulu. Kalau yang sesuai spek dulu yang kita kasih izin. Terus kalau dia belum sesuai spek yang ada, berarti kan dia harus improve. Ini saya sudah mendengar, jadi ada beberapa proses yang dilakukan di dalam proses pirolisis itu mengenai kendali suhu, mengenai waktu untuk mengkolek produk, itu sangat menentukan kualitasnya. Sekaligus jenis plastiknya. Kalau itu kecampur polikarbonat, kecampur apa yang ini kombinasinya tuh macam-macam. Apakah PP, PE, polietilen ya, propilen atau campur polikarbonat atau campur ada ABS tuh macam-macam. Nah, ini pasti semua melakukan trial. Nah, sehingga speknya itu kadang-kadang random banget. Ada ini baru 3 sampel ya saya lihat analisisnya. Wah, ini beda banget. Tapi ada yang mirip ke CN48. Yang mirip itu sampel dari mana, Bu? Nah, itu aku nggak bisa ngomong. Berarti bakal melibatkan Lemigas juga nanti. Loh, udah pasti. Tesnya kan di Lemigas. Karena tadi sempat Lima mau bulan Juli juga ya. Mandatory itu di mana aja, Bu? Jadi gini, untuk Pak Menteri kemarin sebelum berangkat ke luar ya ini, kami sudah setuju dengan mandatori B50 kan memang sudah lama kita persiapkan ya. Terus mandatori untuk E5 itu oke untuk nanti dikeluarkan Kepmen alokasi volume. Tetapi arahan dari beliau adalah harus lokal. Nah, jadi kemarin sudah kita identifikasi jumlah berapa banyak etanol fuel grade yang bisa dihasilkan. Nah, ini baru teridentifikasi 3 perusahaan. Kira-kira 26.000 kiloliter. Tapi ini nanti pastinya kita akan cantumkan di Kepmen. Jadi insya Allah bisa bareng mulai dengan B50. Hanya sekarang E5 itu sebetulnya sudah trial market. Jadi sudah banyak beredar kan. Yang Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang ongoing, yang kita tunggu banget keluarnya revisi PMK yang tentang cukai, karena itu sudah sudah katanya tinggal sekali lagi nih gitu. Insya Allah bisa keluar. Lalu yang PR kedua adalah mengenai izin. Nah, izin itu IUI atau IUN. Nah, sekarang karena KBLI-nya kita tarik ke Kementerian SDM, kita masukkan KBLI baru untuk biofuel, itu sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI, izin usaha industri, yang di dalamnya ada rekomendasi gubernur, lokal, macam-macam gitu. Jadi ini tidak ada lagi. IUN bisa melakukan blending di tempat dia punya tadi tempat-tempat SPBU-nya itu. 30 Pertamina mana aja, Bu? Hah? Mandatorinya Sesuai Kepmen 4 yang sudah kita Kepmen 4 apa? Permen 4 turunannya Kepmen 132 atau berapa nomornya aku lupa, 113 atau berapa itu yang tentang Kepmen pentahapan. Nah, itu sesuai dengan lokasi yang ada disebutkan di situ. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja ada. Ya. sesuai lokasi dari Kalau masih 3 tahun lagi baru tambah tambah Lampung dulu apa Bali dulu ya, sebentar ya, aku mesti nyari dulu ya. Rada lupa, tapi intinya spesifik lokasi. Jadi tidak nasional, kalau nasional jelas kurang. Tetapi arahannya Pak Menteri adalah menggunakan bahan baku lokal. Nah, bahan baku lokal yang menyatakan mampu untuk deliver fuel grade ke saya, ke kami adalah 26.000 dari 3 perusahaan. Ini baru sekarang ya, baru terkolek. Nanti saya akan rekap lagi, ini ongoing kan sampai Mei akhir, terus Juni nanti proses Kepmen dan sebagainya, kita pastikan volumenya. Nah, intinya infrastruktur yang tersedia di Pertamina untuk blending etanol itu 179, terus masih tambah beberapa, ini saya belum terupdate. Nah, lokasi 179 itu adalah di Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Nanti dicek ya.
Jawa. Jawa. Karena baru 2 tahun lagi tambah yang Bali atau 1 tahun lagi gitu ya. Intinya Lampung sama Bali nambah. Lampung sama Bali nambah. Terus nanti itu terus menerus bertambah ya. Nah, arahan Pak Menteri itu nanti yang per Januari yang 2027 nanti bisa bertambah. Targetnya beliau kan 2028 20.